Jadi Bapak Ibu, kebenaranlah yang akan menguduskan kita, yang akan menyucikan kita dari dosa. Dan hanya kebenaran Allah lah yang akan menguduskan kita, yang bisa menyucikan diri kita setiap hari sepanjang hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin kudus, hidup kita semakin hari semakin suci, dan kita diubahkan dari hari ke hari dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kebenaran Allah itu apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, firman-Mu Bapa adalah kebenaran. Dan kebenaran Allah itulah yang bisa menyucikan dan menguduskan hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan menyucikan dan menguduskan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin terus-menerus menyucikan diri Bapak Ibu, ingin menguduskan hidup Bapak Ibu harus mendekatkan diri kepada ajaran firman Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah dengan tekun membaca, mempelajari, menghafal, dan mentaati segala ajaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, mana mungkin Bapak Ibu bisa menyucikan diri Bapak Ibu bisa menguduskan hidup Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak pernah mendekatkan diri dan melekatkan diri kepada ajaran firman Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu menyucikan diri Bapak Ibu, menguduskan hidup Bapak Ibu tanpa pernah mendekatkan diri, melekatkan diri pada ajaran firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ingin terus-menerus menyucikan diri kita, menguduskan hidup kita, tapi hidup kita tidak melekat kepada firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kesucian ini Bapak Ibu? Bagaimana kita akan bertumbuh dalam kekudusan ini Bapak Ibu? Gak mungkin kita bertumbuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada anak didiknya Timotius, di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, surat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seluruh kitab suci ini ada dihembuskan dan difirmankan oleh Allah, atau diinspirasi oleh Allah, diwahyukan oleh Allah. Dan segala tulisan ini, firman Tuhan ini berguna. Berguna untuk apa Bapak Ibu? Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dikatakan melalui seluruh firman yang ditulis di dalam kitab suci ini, Allah akan memperlengkapi kita. Allah akan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara saya untuk menjadi orang yang selalu menghasilkan perbuatan baik, perbuatan mulia. Amin. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu hal buat Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa yang menguduskan hidup Bapak Ibu, yang menyucikan diri Bapak Ibu adalah darah Kristus. Dan firman yang ada, firman yang adalah kebenaran. Dan oleh Roh Kudus
yang memimpin Bapak Ibu hidup di dalam seluruh kebenaran. Sehingga Bapak Ibu mampu hidup kudus dan bertemu di dalam kekudusan setiap hari. Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan memampukan Bapak Ibu hidup kudus. Oleh sebab itu dia disebut Roh Kudus, Roh yang menguduskan. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi peran kita di dalam pengudusan ini Bapak Ibu? Peran kita adalah taat dan memberikan diri untuk bisa dikuduskan. Bapak Ibu, cukup hanya taat saja? Tidak Bapak Ibu. Tapi kita butuh firman Tuhan untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari, untuk kita hafalkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun perlu minta untuk Roh Kudus membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, menyucikan diri kita, menguduskan hidup kita ini dari segala kebencian, dari segala kenajisan, dari segala dosa yang selalu mendekat kepada kita. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, dunia tidak mampu memberikan harapan. Tidak ada kemuliaan yang didapat dari dunia. Tidak ada kemuliaan yang dapat dunia berikan kepada manusia. Kemuliaan yang dunia berikan adalah semu dan hanya bayang-bayang saja. Tetapi kemuliaan yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan ketika anak manusia itu datang untuk kedua kalinya. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kisah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita akan menerima glorification. Kita akan menerima glorifikasi. Dan kita akan menerima pemuliaan yang dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu glorification atau glorifikasi atau pemuliaan bersama-sama dengan Kristus.